momentum dan impuls tadi sebelumnya itu kita doa dulu. Silakan teman berdoa yang bersedia. Jadi anak-anak, kita akan belajar beberapa pokok materi. Ada 4, yaitu yang pertama konsep momentum, yang kedua konsep impuls, yang ketiga hubungan momentum dan impuls, dan yang keempat yaitu hukum momentum. Karena di akhir pelajaran ini adik-adik semua diharapkan dapat menjelaskan, memahami konsep dan juga menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, momentum itu dalam fisika didefinisikan sebagai hasil kali antara massa benda dan juga kecepatan. Biasa dirumuskan dengan P sama dengan M kali P, di mana P adalah momentum, M adalah massa benda, dan P adalah kecepatan benda. Sehingga rumus ini diartikan bahwa semakin besar massa dan kecepatan, maka momentum suatu benda akan semakin besar. Yang berikutnya masuk pada impuls. Impuls itu didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya tersebut bekerja terhadap suatu benda. Secara matematis, impuls didefinisikan sebagai I sama dengan F dikali dengan delta T. Delta T, di mana I adalah impuls, F adalah gaya yang bekerja, dan delta T adalah selang waktu yang terjadi saat gaya menyentuh suatu benda. Selanjutnya masuk pada hubungan antara momentum dan impuls. Untuk hubungan antara momentum dan impuls ini, adik-adik akan menonton sebuah ilustrasi video, dan akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi anak-anak sebelum mengerjakan soal-soal yang tadi, diminta untuk memperhatikan video ini supaya adik-adik dapat menjelaskan hubungan antara momentum yang terjadi saat mobil ini bertabrakan. Bagaimana sudah, Bang? Jadi baik adik-adik, silakan membentuk kelompok, satu kelompok untuk 2 orang untuk mengerjakan LKPD ini. Waktu pengerjaannya 10 menit. Setelah itu diminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Setelah itu silakan adik-adik membantu kelompok.
Ibu bisa putarkan kembali video kali ini. Bisa teman. Terima kasih. Nanti apa ini? Yang mau nonton ulang video kamu Ibu izin menonton kembali video itu.
sekali. Yang pertama ini 50 km per jam, yang kedua 100 km per jam. Baik, silakan satu kelompok kurang perwakilan. Kelompok yang lain harap tenang ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang sudah diputar. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana arah dan besar kecepatan mobil sebelum menabrak tembok. Jadi diketahui dari gambar bahwa kecepatan mobil pertama adalah 50 km per jam, mobil kedua itu 100 km per jam. Jadi di sini sebelum menabrak tembok, kedua mobil itu bergerak lurus ke arah tembok. Mobil pertama memiliki kecepatan 50 km per jam, mobil kedua memiliki kecepatan 100 km per jam, sehingga dia bergerak lebih cepat dibandingkan mobil pertama. Arah kecepatan kedua mobil ini sama, tetapi besar kecepatannya itu berbeda. Dengan mobil kedua 2 kali lebih besar dari mobil pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa yang terjadi pada kecepatan mobil saat bersentuhan dengan tembok. Jadi saat mobil bersentuhan dengan tembok, kecepatan mobil berkurang sangat cepat. Mobil yang memiliki kecepatan lebih besar, yaitu mobil kedua, mengalami perlambatan yang lebih drastis dibandingkan mobil yang pertama,
bebannya itu lebih kuat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kondisi momentum mobil setelah menabrak tembok? Jelaskan. Jadi setelah menabrak tembok, momentum mobil menjadi nol karena mobil itu berhenti. Mobil dengan kecepatan 100 km per jam mengalami perubahan momentum yang besar dibandingkan mobil dengan kecepatan 50 km per jam. Sebab momentumnya sebelum tumbukan lebih besar. Kemudian pertanyaan keempat, apakah tembok memberikan gaya pada mobil? Apa buktinya dari video? Jadi iya, tembok memberikan gaya pada mobil. Buktinya, mobil mengalami perubahan kecepatan secara tiba-tiba. Dapat dilihat dari video yang telah diputarkan tadi. Kemudian yang kedua, mobil berhenti dan mengalami kerusakan. Semakin besar kecepatan mobil, semakin besar gaya tumbukan yang terjadi sehingga mobil yang kedua terlihat mengalami kerusakan yang lebih parah. Lalu pertanyaan kelima, mengapa kecepatan mobil menjadi nol setelah tumbukan? Jadi kecepatan mobil menjadi nol karena gaya dari tembok sangat besar dan berlawanan arah dengan gerak mobil, sehingga menghentikan mobil dalam waktu yang singkat. Mobil dengan kecepatan 100 km per jam membutuhkan gaya yang lebih besar untuk menghentikannya dibandingkan dengan mobil yang memiliki kecepatan 50 km per jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih tentang dulu. Silakan kelompok yang berikutnya. Ayo kelompok yang berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 yang telah kita hasil kerja kami. Yang pertama, sebelum menabrak tembok, kedua mobil bergerak lurus ke arah tembok dengan kecepatan tetap. Mobil 1 berkecepatan 50 km per jam, mobil 2 100 km per jam. Yang berikut, saat bersentuhan dengan tembok, kecepatan kedua mobil menurun sangat cepat. Mobil 2 mengalami perlambatan lebih besar karena kecepatannya lebih tinggi. Berikutnya, setelah menabrak tembok, momentum kedua mobil menjadi nol karena keduanya berhenti. Momentum mobil 2 berubah lebih besar karena kecepatan awalnya lebih besar. Berikutnya, setelah menabrak tembok, momentum kedua mobil menjadi nol karena keduanya berhenti. Momentum mobil 2 berubah lebih besar karena kecepatan awalnya lebih besar. Berikutnya, tembok memberikan gaya pada mobil. Buktinya kecepatan mobil berubah drastis dan mobil mengalami kerusakan, terutama mobil 2 yang lebih. Berikutnya, kecepatan mobil menjadi nol karena gaya dari tembok sangat besar dan berlawanan arah dengan gerak mobil sehingga mobil berhenti. Jadi baik dari hasil presentasi yang tadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan bagi kita semua.
Kita itu jadi baik anak-anak dari hasil kerjaan kalian yang tadi dapat kita tarik kesimpulan bersama bahwa semakin besar masa kecepatan benar, maka momentumnya akan semakin besar. Seperti saya contohnya tadi sebuah mobil yang menabrak dua mobil yang menabrak tembok itu dipengaruhi oleh masa dan juga kecepatan yang semakin besar masa dan semakin besar kecepatan, maka momentumnya akan semakin besar. Baik, saya rasa pelajaran hari ini cukup. Masih ada pertanyaan? Begitu satu orang tua kita dalam doa sebelum kita pulang. Baik, adik-adik, saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.